Di era digital seperti sekarang, kita terbiasa menghabiskan waktu di balik layar. Satu video mengundang video berikutnya, satu tawa berganti dengan tawa lainnya. Jari terus bergerak, layar terus berganti, tanpa terasa waktu berlalu begitu saja. Di tengah derasnya arus informasi, kita sibuk mencari hiburan, hingga lupa bahwa ada begitu banyak pengetahuan yang sedang menunggu untuk kita temui, yaitu buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Saskia Nadira dari SMA AS Muhammadiyah Kota Ternate. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan pengalaman kepada teman-teman setelah saya membaca buku Soekarno Punya Cerita. Awalnya saya mengira bahwa buku ini akan menghadirkan kisah tentang perjuangan dan politik Soekarno. Tapi lebih dari yang saya bayangkan, buku ini adalah buku yang menghadirkan kisah tentang hal unik dan hal menarik dari Soekarno yang tak pernah saya bayangkan. Jujur saja, saya bukan tipe orang yang mudah tertarik dengan buku sejarah. Karena menurut saya, sejarah adalah hal yang membosankan. Tapi setelah saya membaca buku ini, pandangan saya berubah tentang sejarah. Pada saat membaca buku ini, saya merasa bahwa buku ini menceritakan tentang perjalanan Soekarno dengan sisi berbeda yang belum pernah saya ketahui. Dari buku inilah saya sadar bahwa mengenal sebuah tokoh tidak hanya melihat dari pencapaiannya, tapi melihat dari perjalanan hidup yang membentuk dirinya. Buku Soekarno Punya Cerita menghadirkan kisah-kisah yang jarang ditemui dalam buku sejarah lainnya. Pada buku ini bukan hanya menceritakan tentang hal politik dari Soekarno, tapi juga tentang perjalanan spiritual, hal-hal unik dari kehidupan Soekarno, dan tentunya sisi romantis yang menjadi bagian dari kehidupan Soekarno. Pernah nggak sih ngalamin pengen beli buah rambutan tapi nggak punya uang? Nah, itu adalah salah satu kisah unik dari Soekarno yang diceritakan dalam buku ini. Kisah ini sederhana, tapi cukup membuat sosok beliau lebih dekat. Dari sini saya melihat bahwa tokoh besar pun adalah seorang manusia biasa yang memiliki pengalaman hidup sama seperti kita. Kelebihan dari buku ini terletak pada gaya bahasa yang menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, terutama pelajar. Dan buku ini memiliki penyajian yang menarik karena penulis memberi penekanan khusus seperti penebalan huruf. Setiap buku memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari buku ini adalah beberapa bagian belum memiliki ilustrasi. Dan dari buku ini saya menemukan kejanggalan terdapat pada daftar isi. Pada daftar isi, nomor yang tercantum tidak sesuai dengan halaman aslinya. Tapi, dengan kekurangan itu tidak mengurangi nilai dan pesan yang disampaikan oleh buku. Setelah membaca buku ini, saya belajar bahwa sejarah bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tapi juga tentang memahami seseorang. Buku ini membuat saya mengenal Soekarno bukan hanya sebagai seorang presiden pertama Republik Indonesia, tapi juga sebagai seseorang yang pernah belajar, pernah berjuang, dan mengalami kisah-kisah yang membentuk dirinya. Di tengah kebiasaan kita yang semakin akrab dengan layar gawai, semoga kita masih punya waktu untuk membuka lembar demi lembar buku, karena semakin banyak kita membaca, maka semakin banyak kita tahu. Karena buku adalah jendela ilmu. Saya Saskia Nadira, terima kasih telah menonton video ini. Sekian, nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.